Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabat ASP TV dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berjumpa lagi bersama saya Tony Markada. Pada kesempatan kali ini saya akan mengomentari atau mengulas suatu fenomena yang sedang viral saat ini, yaitu fenomena salam dari Binjai. Nah, ada apa sih dari fenomena tersebut? Kenapa bisa muncul? Kenapa bisa kita bahas pada sesi video kali ini? Nah, saya akan memberikan ulasan dari segi sudut pandang hukum terkait fenomena yang sedang viral tersebut. Ya, sebelum saya memulai memberikan ulasan atau komentar mengenai fenomena yang sedang viral tersebut, bagi Anda yang menonton video ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi terkait video-video yang ASP TV Channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, beberapa hari ini saya melihat atau menemukan suatu fenomena yang cukup unik, yaitu fenomena yang lagi viral, salam dari Binjai, yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Faris Fernandes. Dengan tindakannya itu meninju pohon pisang, sampai rubuh, yang dijadikannya sebagai konten di akun TikToknya. Dan hal tersebut bisa viral nggak cuma di Indonesia, tetapi sampai ke mancanegara. Hal ini ternyata banyak anak muda yang menirukan, Tidak sedikit juga ada warga yang dirugikan akibat fenomena yang lagi viral ini, yaitu mukul-mukul pohon pisang, Sebelum saya memberikan ulasan terkait fenomena yang lagi viral ini, salam dari Binjai, saya ingin membacakan berita dari kompas.com terkait tentang fenomena salam dari Binjai. Salam dari Binjai viral setelah diperkenalkan oleh Faris Fernandes via media sosial miliknya. Dikenal seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Dalam video tersebut, Faris menunjukkan kemampuannya merobohkan pohon pisang dengan cara dipukul-pukul seperti petinju menggunakan tangan kosong. Diketahui bahwa Faris memang menggeluti bidang tinju dan beberapa kali membuat konten bertemakan tinju. Banyak meniru salam dari Binjai setelah kontennya melakukan pukulan salam dari Binjai. Banyak orang yang menirukan gaya pemuda asal Binjai ini, Atau banyak orang yang menirukan gaya pemuda asal Binjai Sumatera Utara ini dengan membuat video serupa dan turut mengucapkan salam dari Binjai. Namun, ada dampak negatif, yaitu menirukan gaya Faris ini. Ditemukan sejumlah laporan adanya pohon-pohon pisang milik warga yang rusak akibat dipukuli dan dibuat konten, yaitu rombongan pelajar di Lamongan robohkan pohon pisang warga. 50 pohon pisang, nggak tanggung-tanggung 50 pohon pisang di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi rusak dan roboh. Bocah di Lamongan dan Salatiga rusak pohon pisang warga. Kerusakan yang terjadi diketahui disebabkan oleh 9 pelajar SMP yang menirukan tren viral salam dari Binjai. Aksi yang mereka lakukan, mereka unggah di media sosial. Dari video yang diunggah terlihat mereka melakukannya dengan gembira. Ada yang meninjunya dengan tangan, menggunakan kayu yang ditanami paku, ada juga yang memanjatnya. Aksi tersebut dilakukan selama 4 hari sejak Jumat 29 Oktober 2021 hingga Senin tanggal 1 November 2021. 5 warga rugi karena pohon pisangnya rusak. Ke-50 pohon pisang yang rusak berada di lahan milik 5 orang warga bernama Sunaji, Haryadi, Harto, Kusnan, dan Sekdes Surabayan yang bernama Randy Hardianto. Pohon pisang yang menjadi sasaran sebagian ada yang baru mulai berbuah, ada juga yang tidak. Akhirnya, para pelaku yang bukan merupakan warga desa Surabayan dipanggil oleh kepala desa setempat bersama orang tuanya untuk dimintai keterangan. 8 pohon pisang warga Salatiga roboh. Hal serupa juga terjadi di Kampung Domas, Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Anak-anak di wilayah RW 8 mengikuti tren salam dari Binjai dan merobohkan sejumlah pohon pisang di kebun milik warga. Setidaknya, berdasarkan keterangan ketua RW setempat yang bernama Saipul, ada 3 pohon pisang yang menjadi sasaran aksi anak-anak itu. Namun, Kapolsek Sidoarjo, Ibtu Tri Widaryanto mengatakan, ada 8 pohon pisang yang rusak. Tri menyebut
Setelah diperiksa, anak-anak itu melakukan pengerusakan ke kebun usai bermain sepak bola. Anak-anak di sejumlah daerah rusak pohon pisang milik warga. Pihak kepolisian pun mengatakan kepada orang tua anak-anak tersebut agar di lain waktu tidak melakukan pengerusakan dan tidak mudah meniru perbuatan yang tidak baik. Berdasarkan dari berita yang barusan saya bacakan tadi, ya dilansir dari kompas.com, bahwa betul ada fakta ya bahwa adanya warga yang merasa dirugikan akibat tindakan anak-anak ya atau oknum-oknum tertentu yang mungkin karena terdoktrin dari fenomena viral tersebut ya salam dari Binjai, yaitu ya, memukul-mukuli pohon pisang. Nah, mungkin jika pohon pisang itu adalah miliknya sendiri mungkin tidak apa-apa. Tapi jika pohon pisang yang dipukuli itu yang dirusak itu adalah milik orang lain, maka tentu ada hukum pidana yang mengatur itu ya, ada ancaman pidana karena merusak barang atau properti milik orang lain. Nah, berdasarkan dari kasus tersebut, apa sih ya pasal yang bisa digunakan atau pasal dalam hukum pidana apa yang bisa digunakan? Yaitu pasal 406 ayat 1, 412 atau 407 ayat 1 KUH pidana. Nah, apa sih bunyi dari pasal 406 KUHP ayat 1 tersebut? Bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan bagi siapapun ya Anda yang menonton video ini ya. Jadi tidak boleh kita itu merusak ya, menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu barang yang itu barang tersebut adalah milik orang lain ya. Tidak boleh. Ya, itu bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ya, 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak yaitu 4.500.000. Nah, bagaimana jika orang yang melakukan pengerusakan tersebut itu tidak cuma satu orang, tetapi berkelompok ya, 2 orang atau 3 orang melakukan pengerusakan terhadap pohon pisang milik orang lain atau barang kepunyaan orang lain ya. Itu bisa dikenakan pasal 412. Bagaimana bunyinya? Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka berdasarkan pasal 412 KUH pidana, hukuman dalam pasal 406 ayat 1 KUHP yaitu 2 tahun 2 bulan itu akan ditambah dengan sepertiganya. Ya, ditambah dengan sepertiganya berarti semuanya totalnya yaitu 4 tahun, ya. Jadi jika dilakukan secara bersama-sama, secara kelompok, maka hukumannya adalah 4 tahun, ya. R. Susilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, ya di halaman 279 terkait pasal 406 KUH pidana itu menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum itu harus dibuktikan ya, bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. Yang kedua bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak dengan sengaja ya. Yang ketiga bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Di barang yang dirusak itu adalah barang kepunyaan orang lain ya. Nah, selanjutnya kemudian dijelaskan juga lebih lanjut ya mengenai yang dimaksud dengan apa itu yang dimaksud dengan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi, kemudian menghilangkan ya, itu akan dibahas. Nah, yang dimaksud dengan membinasakan itu adalah menghancurkan atau merusak. Misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur ya. Itu maksudnya itu yang dimaksud dengan membinasakan. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan merusakkan ya? Yang dimaksud dengan merusakkan adalah kurang dari membinasakan. Misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur ya. Akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan merusak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi ya? Yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi itu adalah tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Ya, melepaskan roda kendaraan dengan menggulir sekrupnya. Belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa dipakai. Selanjutnya, itulah paparan atau komentar dari R. Susilo terkait pasal yang berkaitan tentang pengerusakan barang kepemilikan orang lain. Ya, nah, akan tetapi ya, mohon diperhatikan, akan tetapi jika kerugian yang diderita oleh korban tidak lebih dari 2.500.000, maka pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku itu adalah pasal 407 ayat 1 KUH pidana. Kalau diperhatikan, ya, apabila kerugian yang diderita oleh korban itu tidak mencapai ya, atau tidak lebih dari 2.500.000, itu maka pasal yang digunakan adalah pasal 407 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900.000. Jadi jika barang yang dirusak tersebut orang yang merasa dirugikan tersebut ya
kerugiannya tidak sampai nominal 2.500.000, itu maka ancaman pidananya itu adalah 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900.000 ya. Jadi untuk materi kali ini ya penting sekali untuk diketahui oleh Anda semua ya, khususnya bagi anak-anak muda, bahwa ya kita tidak boleh asal mengikuti tren-tren yang lagi viral ya. Dalam hal ini salam dari Binjai ini ternyata ada indikasi pidananya ya. Manakala Anda atau siapapun ya anak-anak muda yang menonton video ini, jika kalian merusak benda barang milik orang lain, entah itu pohon pisang, pohon pohon apa saja ya, pohon mangga misalnya, atau bahkan pekarangan, pagar milik orang lain, ya itu bisa dikenakan pasal pidana ya. Itu bisa dihukum, bisa diancam dengan ancaman pidana penjara yang telah saya sebutkan tadi ya. Yaitu bisa terkena pasal 406 ayat 1, 412 atau 407 ayat 1 KUH pidana. Ya. Jadi cukup mungkin untuk kali ini itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Penting sekali untuk diketahui ya. Sebagai wawasan pengetahuan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan bijak-bijaklah dalam mengikuti tren-tren yang lagi viral ya. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.